Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan survei lalu lintas yang nantinya data yang didapatkan akan diolah untuk menghitung volume lalu lintas, kapasitas jalan, serta kinerja jalan pada ruas tertentu. Tujuan dari pelaksanaan survei lalu lintas ini untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi lalu lintas pada suatu ruas jalan tertentu. Survei lalu lintas ini dibagi ke dalam parameter yang spesifik tergantung kebutuhannya, sehingga nantinya akan didapatkan data yang lebih detail. Macam survei lalu lintas yang saya gunakan dalam tugas kali ini yaitu survei volume lalu lintas. Metode survei yang digunakan kali ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama turus dan yang kedua konter. Nah, untuk yang konter ini saya menggunakannya untuk dan hanya untuk sepeda motor karena pergerakannya cepat dan juga banyak, makanya saya menggunakan konter digital yang diinstal dari App Store. Sedangkan turus saya gunakan untuk menghitung kendaraan selain sepeda motor. Ruas jalan yang digunakan dalam survei lalu lintas kali ini yaitu Jalan Sumatera dengan titik pengamatan di depan Kantor Keuangan Pusat 2 Angkatan Darat dengan arah pergerakan dari Jalan Sumatera ke Jalan Aceh. Tipe jalannya 2 jalur satu arah pada kondisi mendung ke hujan. Berikut merupakan formulir yang saya gunakan untuk perhitungan volume lalu lintas dengan kategori atau golongan kendaraan sesuai dengan MKJI, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor, serta counter untuk perhitungan sepeda motor. Analisis kapasitas jalan dan juga volume lalu lintas di Indonesia dibedakan untuk jalan perkotaan, jalan luar kota, serta jalan bebas hambatan. Sebagai panduan untuk membedakan jalan tersebut, maka dalam MKJI memiliki ciri ataupun karakteristik jalan perkotaan, jalan luar kota, dan bebas hambatan yang dapat dilihat dari yang pertama, terdapatnya kawasan terbangun secara permanen dan terus-menerus seluruh ataupun satu sisi jalan saja. Yang kedua, jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk lebih dari 100 jiwa selalu digolongkan dalam kelompok ini. Yang ketiga, jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk kurang dari 100 jiwa digolongkan dalam kelompok ini jika mempunyai kawasan terbangun secara permanen dan terus-menerus, seperti yang dijelaskan pada poin pertama tadi. Dan yang keempat, memiliki karakteristik arus lalu lintas jam puncak pagi dan sore yang lebih tinggi, dan komposisi lalu lintas sepeda motor serta kendaraan pribadi yang sangat dominan, sementara komposisi jenis kendaraan truk rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jalan Sumatera yang merupakan objek survei termasuk ke dalam jalan perkotaan, di mana pada satu sisi jalan terdapat kawasan terbangun secara permanen dan terus-menerus, di antaranya ada Kantor Keuangan Pusat Angkatan Darat, Kantor Hukum Kodam 3 Siliwangi, SMP 6 Pasundan, serta Paguyuban Pasundan itu sendiri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 kurang lebih sebanyak 2.500.000 jiwa. Nah, berikut merupakan formulir survei dengan kategori yang sudah ditentukan dalam MKJI, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Nah, untuk surveinya ini kita hanya menggunakan 3 kategori, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor saja. Pada tabel kedua, yaitu total kendaraan pada per 15 menit. Sedangkan pada tabel selanjutnya itu data kendaraan per jamnya. Seperti yang telah diketahui, ruas Jalan Sumatera ini memiliki tipe jalan 2 lajur satu arah. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, pada data per jam, total per jamnya itu
kurang dari 1050 kendaraan per jam jika dibagi 2 lajur, karena memang Jalan Sumatera ini 2 lajur. Maka dari itu untuk ekivalen mobil penumpangnya itu untuk 2 lajur 1 arah dengan arus lalu lintas per jalur itu kurang dari 1050, maka untuk kendaraan beratnya itu 1,3, untuk sepeda motor 0,4, dan kendaraan ringan itu 1,00. Untuk mengubah data dari data per jam ke data SMP per jam atau satuan mobil penumpang, maka dilakukanlah perkalian antara total kendaraan per jamnya dengan ekivalen mobil penumpang sesuai dengan kategori tersebut. Misalnya total kendaraan ringan pada jam 15.00 hingga 16.00 dikalikan juga dengan ekivalen kendaraan ringan, dan juga begitu seterusnya untuk kendaraan berat dikalikan dengan ekivalen mobil penumpang kendaraan berat, sepeda motor juga, untuk mencari SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Seperti yang telah diketahui bahwa ruas Jalan Sumatera itu memiliki tipe jalan 2 lajur 1 arah. Maka berdasarkan panduan MKJI untuk mencari kapasitas dasar jalan perkotaan dengan tipe jalan 1 arah, maka kapasitas dasarnya dengan satuan SMP per jam itu adalah 1.650 kendaraan per jam per jalur. Maka karena Jalan Sumatera ini ada 2 jalur, maka dikali 2, yaitu 1.650 dikali 2, yaitu diperoleh kapasitas dasarnya 3.300 kendaraan per jam. Nah, ya, untuk yang kedua yaitu menghitung faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas. Seperti yang telah diketahui, lebar jalur lalu lintas efektif yang dimiliki oleh ruas jalur Sumatera yaitu 2,13 setelah dikurangkan dengan lebar jalur parking on the street yang ada pada ruas jalur tersebut. Nah, untuk faktor penyesuaiannya memang tidak ada untuk lebar jalur 2,13, maka dari itu kita menghitung dengan cara membagi antara faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas terendah dibagi dengan lebar jalur lalu lintas efektif terendah juga. Jadi 0,92 dibagi dengan 3 baru dikalikan dengan lebar jalur efektif yang kita miliki pada ruas jalur Sumatera. Pemisah arah yang dimiliki pada ruas Jalan Sumatera yaitu dengan tipe 50-50 dengan 2 lajur, maka dari itu faktor penyesuaian pemisah arahnya yaitu 1 untuk 2 lajur. Nah, selanjutnya faktor penyesuaian hambatan samping. Sebelum menghitung atau mencari faktor penyesuaian hambatan samping, kita harus mengetahui kelas hambatan samping yang dimiliki oleh ruas jalan yang menjadi objek penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk kelas hambatan samping pada ruas jalan Sumatera ini tergolong dalam kelas hambatan dengan kode medium, yaitu sedang, karena di sana ada daerah industri dan beberapa toko di sisi jalan dan memang tidak terlalu padat dan tidak terlalu kosong juga untuk hambatan samping yang digunakan oleh para pengguna jalan dan para pengguna daerah tersebut. Maka dari itu, faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kerb dengan jalan 1 arah, kelas hambatan sampingnya medium, lalu hambatan sampingnya itu diketahui lebarnya 1,5 meter. Maka dari itu didapat faktor penyesuaian hambatan samping itu sebesar 0,91. Nah, selanjutnya faktor penyesuaian ukuran kota.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Bandung itu pada tahun 2019 sebanyak kurang lebih 2.500.000 jiwa. Maka dari itu, untuk ukuran kota 1,0 sampai 3 juta penduduk, maka faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya adalah 1. Nah, maka dari itu setelah semua komponen didapat, kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalur, faktor penyesuaian pemisah arah, dan lainnya, setelah dijumlahkan maka didapatlah total kapasitas yaitu 1962. Nah, untuk derajat kejenuhan didapat dari pembagian antara volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas yang didapat yaitu 0,62. Nah, untuk derajat kejenuhan ini digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan juga segmen jalan. Untuk nilai derajat kejenuhan sendiri menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas ataupun tidak. Besarnya derajat kejenuhan secara teoritis tidak bisa lebih dari 1, yang artinya apabila nilai tersebut mendekati 1, maka kondisi lalu lintas sudah mendekati jenuh. Oke, dan yang terakhir tingkat pelayanan atau sering disebut dengan level of service pada suatu ruas jalan yaitu di Jalan Sumatera merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti akan rendah. Sebaliknya, pada volume tinggi, kecepatan pun akan menurun. Nah, berdasarkan hasil dari pembagian antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, maka didapat hasil 0,62 yang berarti ruas jalan tersebut tingkat pelayanannya berada pada kategori C, yaitu dengan ciri arus lalu lintas stabil dengan volume lalu lintas sedang dan juga kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas itu sendiri. Dan yang kedua, kepadatan lalu lintas sedang. Hambatan internal lalu lintas mulai mempengaruhi kecepatan. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Artinya ruas jalan tersebut yaitu ruas jalan Sumatera ini padat tapi padat lancar.